Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa nastaqal hadits kitabullah. Khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm karya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah Ibn Muhammad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Taib. Sebelum kita lanjutkan, maka kembali kita memurajaah pelajaran kita dari awal. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan simpul yang pertama sampai simpul yang ke-9? Fadhal. Mubadarah. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Kenapa di dalam menuntut ilmu itu diperlukan kesabaran? Antum? Karena ilmu itu berat. Ya, karena ilmu itu berat. Itu lebih berat. Ayat lain. Fajri. Kenapa di dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran? Sampingnya, Dem. Baik, karena sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik itu tidak akan didapatkan kecuali dengan kesabaran. Ahsan, ya.
Saran di dalam menuntut ilmu ada dua jenis kesabaran. Sabar bisa disebutkan? Sabar di dalam menuntut ilmu, bagaimana bentuknya? Ya, apa yang diperlukan? Kesabaran apa ya ketika kita menuntut ilmu? Contohnya? Baik, insyaallah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Pak Idris. Ya. Itu ketika kita sudah sampaikan pada saat kita menuntut ilmu. Kesabaran apa yang dibutuhkan? Contohnya. Pak Firman. Baik, Hasan. Ada yang lain? Ini kita sekarang ini sabar enggak ini? Menahan hatinya tidak mengeluh. Baik, itu sabar. Ya, tapi di dalam menuntut ilmu contohnya apa? Baik, menjaga hak guru, apalagi? Antum? Itu sudah ini ketika kita menuntut ilmu apa yang dibutuhkan? Apa? Baik. Baik. Nah, sabar di dalam menghadiri majelis ilmu. Ini habis hujan-hujan tadi nih. Kalau tidak sabar ini tidak datang ini. Ya. Yang kedua, sabar di dalam menghafalkan ilmu. Ya. Jadi hadir ke majelis ilmu butuh kesabaran. Ya, menghafal butuh ya kesabaran. Memahami juga butuh kesabaran. Karena boleh jadi ya sekali kita baca belum paham diulang lagi. Ya, belum paham diulang lagi, belum paham diulang lagi, dan itu butuh kesabaran. Ya, itu butuh kesabaran. Adapun bentuk kesabarannya tadi seperti tidak mengeluh, ya, tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridai, itu bentuk kesabaran. Baik. Terakhir, kenapa di dalam menuntut ilmu itu butuh tadarruj? Apanya tadarruj? Berjenjang, bertahap. Siapa? Mana? Ridwan? Bukan, kira Ridwan. Antum? Ya, ini. Karena ilmu itu berat, ya. Jadi butuh diambil sedikit demi sedikit. Ya, ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-10. Iya. Summa qala hafizahullahu taala al-ma'qidul ashir, simpul yang ke-10. Dan simpul ini ya, simpul yang ke-10 ini termasuk simpul yang sangat penting. Ya, simpul yang sangat penting. Apa itu? Mulazamatu adabil ilm. Melazimi adab-adab ilmu. Ya, melazimi adab-adab ilmu. Dan terkait dengan adab-adab ilmu itu ada 4. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri, yaitu dengan mengikhlaskan
di dalam menuntut ilmu, ya. Demikian juga selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan sendiri, ya, maupun dalam keadaan di tengah orang banyak, ya. Dan beberapa hal yang terkait dengan adab terhadap diri sendiri ini insyaallah taala mungkin nanti kita akan bahas secara khusus, ya. Ada tazkiratus sami' wal mutakallim, ya, di sana dibahas terkait dengan adab-adab terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah adabud dars, adab terhadap pelajaran, ya, bagaimana seorang itu adabnya terhadap kitabnya, ya, adabnya di dalam menghadiri majelis dan seterusnya, ya. Karena itu, ya, kitab-kitab kita harus kita perhatikan, ya, karena di dalam kitab tersebut ada ilmu, ada ayat-ayat Allah, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita muliakan catatan-catatan kita. Kemudian yang ketiga adalah al-adabu ma'asyikh, adab terhadap guru, ya, bagaimana adab kita terhadap guru kita. Jangan sampai kita perlakukan guru kita seperti teman kita, atau bahkan kita perlakukan guru kita seperti bawahan kita. Itu tidak layak, ya. Kenapa? Karena orang itu adalah orang yang membawa ilmu, maka harus diperlakukan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah al-adabu ma'al qarin, adab terhadap teman, ya, terhadap sesama penuntut ilmu, ya. Jangan sampai ketika berbicara dengan gurunya dia sopan, dia santun, tapi kalau dia berbicara dengan kawan-kawannya teriak-teriak, ya, atau hal yang tidak layak. Nah, maka kita akan, ya, membaca di sini beberapa perkataan, ya, beliau hafizahullahu taala. Iya. Jadi mulazamatu adabil ilm, melazimi adab-adab ilmu. Qala Ibnul Qayyim fi kitabih Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adati wa falahi. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kata beliau, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Adab seseorang itu merupakan tanda kebahagiaan dan kesuksesannya. Jadi ketika seorang itu memiliki adab, memiliki sikap yang baik, memiliki etika yang baik, maka dia akan berbahagia, dan itu merupakan tanda kebahagiaan dia, jalan sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan, termasuk juga kebahagiaan di dalam meraih ilmu. Seorang akan mendapatkan ilmu dengan adab. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawati wa bawarihi. Sementara sedikitnya adab, kurangnya adab, itu merupakan alamat atau tanda
kesengsaraan dan kebinasaannya. Jadi kalau seorang itu tidak memiliki adab, entah itu adab terhadap dirinya, tidak ikhlas, hanya merasa takut kepada Allah tak kala dia di tengah manusia, tapi ketika dia sendirian dia tidak takut kepada Allah, maka itu adalah tanda dari kesengsaraan dan kegagalannya. Nah, dan adab itu hal yang luar biasa. Ketika seorang memiliki adab, bagaimana dia beradab kepada Allah, bagaimana dia beradab kepada Rasulullah, bagaimana dia beradab kepada kedua orang tuanya, bagaimana dia beradab kepada selainnya. Iya. Maka orang yang memiliki adab, dia adalah orang yang berhasil, dia adalah orang yang sukses. Sementara sedikitnya adab, apalagi di masa sekarang ini, banyak di antara manusia yang tidak memperhatikan terkait dengan adab ini. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab. Maka kebaikan dunia dan akhirat itu tidak akan didapatkan, tidak akan diraih semisal dengan adab. Jadi siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, maka hendaknya dia memiliki adab, hendaknya dia memiliki akhlak. Ketika dia ingin mendapatkan kebaikan akhirat, dia juga harus memiliki adab. Karena itu kita lihat bagaimana para ulama, tak kala mereka menulis kitab-kitab terkait dengan masalah akidah, maka mereka juga menyinggung tentang masalah adab. Taruhlah misalnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membahas terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah tauhid, asma wa sifat. Tapi di akhir pembahasan beliau, di akhir-akhir kitab, beliau membahas terkait dengan masalah adab, terkait dengan masalah akhlak. Karena kebaikan akan diraih itu dengan adab. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Dan kebaikan akan terhalangi itu disebabkan karena apa? Karena sedikitnya adab. Jadi seorang akan diharamkan, akan dihalangi dari kebaikan-kebaikan disebabkan karena adab. Misalnya saja ketika seorang itu di dalam menuntut ilmu, dia kurang beradab dengan teman-temannya, maka mungkin temannya tidak akan meminjamkan catatannya. Dia datang, asal minta saja, tidak ada sopan santunnya, tidak ada etikanya, sudah dicatat, dia cuma simpan di sana, tidak dikasih kembali. Itu kan kurang beradab. Maka tidak ada yang akan memberikan kepadanya, apalagi kepada gurunya misalnya, apalagi kepada gurunya. Nah, karena itu majelis Imam Ahmad itu kadang dihadiri 5.000 orang, kadang dihadiri 5.000 orang. Ia mencatat hanya sekitar 500 orang. Selebihnya itu memperhatikan adab dari Imam Ahmad. Bagaimana tutur katanya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana diperhatikan adabnya. Karena memang adab itu dilihat, dan adab itu merupakan terapan dari ilmu. Jadi adab itu merupakan apa? Terapan dari
ilmu kita. Karena itu banyak orang yang berilmu tapi tidak menerapkan ilmunya. Ya. Maka banyak orang yang berilmu tapi kurang beradab. Ya, kurang beradab. Nah, orang kan sudah paham semua. Kita sudah paham semua bahwasanya ketika kita tersenyum dengan saudara kita, apa yang didapatkan? Kata Nabi. Itu apa? Sedekah. Tapi apakah kita sudah selalu tersenyum ketika kita ketemu dengan saudara kita? Ya. Tak kala kita, ya kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan assalamualaikum, berapa pahalanya? Berapa pahalanya? 10. Assalamualaikum warahmatullahi, berapa pahalanya? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berapa pahalanya? 30. Tapi apa kita ketika ketemu dengan saudara kita sudah ucapkan ini? Itu kan bagian dari adab. Ya. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terlebih ketika misalnya ini banyak yang terjadi, ya. Ketika ada orang yang baru datang ke majelis, tidak disapa-sapa, ya, tidak disapa, tidak senyum, tidak beri salam. Akhirnya apa? Saya datang ke sana, ya, tidak disapa, tidak di ini. Akhirnya apa? Itu yang pertama kali sekaligus terakhir kali dia datang di majelis ilmu. Kenapa? Karena kita kurang beradab terhadap orang tersebut. Ya, dilihat kenapa? Karena mungkin masih penampilannya kurang ini, ya. Akhirnya tidak menyapanya, dan itu hal yang kurang bagus. Ya. Seharusnya ketika ada orang yang baru, ada orang ini, kita rangkul dia. Kita beri salam kepadanya, kita ya menyapanya, kita tanya dia dari mana, di mana tinggal. Kan terasa enak kalau seperti itu. Coba kalau kita cuma lalu lalang saja, lewatin, tidak beri salam juga, tidak senyum juga, katanya penuntut ilmu, katanya santri. Mana adab kita? Di mana etika kita? Ya. Maka ini al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata beliau, wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa iyakun dha hasabin wa nasabi. Seorang itu la yasmu, tidak akan tinggi, bi ghairil adab, tanpa adab. Ya. Maksudnya tidak akan meraih kemuliaan tanpa adab. Wa iyakun dha hasabin wa nasab. Walaupun dia itu ya dari keturunan yang mulia, dia punya dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya ya dari nasab yang bagus, tapi dia tidak memiliki adab, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Tidak akan mendapatkan kemuliaan. Dia punya banyak harta tapi dia angkuh, dia sombong, ya, orang tidak akan berbicara kepadanya. Ya, orang tidak akan memuliakannya. Kenapa? Tidak punya adab. Ya, tidak punya adab. Jadi wal mar'u la yasmu bi ghairil adab. Seorang itu tidak akan tinggi, tidak akan mulia tanpa adab. Wa iyyakun dha hasabin wa nasab. Ya, walaupun dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dan dia punya nasab. Wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya. Bahwasanya seorang itu layak ya mendapatkan ilmu. Ya. Siapa yang layak mendapatkan ilmu? Man ta'addaba bi adabi. Bagi seorang yang beradab dengan adab-adab ilmu itu, yang dia memiliki adab, entah itu adab terhadap dirinya, fi nafsihi, adab terhadap dirinya, wa darsihi, ya, adab terhadap pelajarannya, ya. Termasuk ya tadi ya adab kepada kitab-kitab, ya,
adab terhadap catatan. Karena ada orang ya selesai dia belajar, dia lipat-lipat bukunya seperti ini, simpan di kantongnya. Ya. Ada juga orang buka buku ya seperti ini. Akhirnya apa? Belum selesai kitabnya dipelajari sudah rotok-rotok. Kenapa? Kurang beradab. Ya. Tidak beradab. Nah. Iya, wa ma'a syaikhihi. Demikian juga adab bersama dengan gurunya. Iya. Wa qarini, dan adab terhadap kawan-kawannya, terhadap teman-temannya. Karena itu jangan ada istilah senioritas. Ya. Ada santri baru ya dikerjai, ya dibully, ya diapa, itu tidak boleh. Ya sama-sama kita santri, sama-sama kita penuntut ilmu. Ya, bahkan hendaknya dia dirangkul, diajari, dia minta diajari, diajari. Ya, diajari. Nah, yang sampai dia kan baru datang kemarin. Ya, kerjai saja dulu, ya. Dikerjai akhirnya dia pulang. Ya. Apa yang akan terjadi di sana pasti akan dicerita. Ya. Sehingga apa? Ya. Tidak ada yang mendekat disebabkan karena adab kita yang kurang bagus. Qala Yusuf ibn al-Husain bil adabi tafhamul ilm. Berkata Yusuf ibn al-Husain rahimahullahu taala, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Ya. Jadi seorang itu diantara hal yang memudahkan untuk memahami ilmu adalah ya baiknya adab kita. Ya, baiknya adab kita kepada 4 perkara tadi. Adab kita terhadap diri kita, mengikhlaskan niat, ya, selalu merasa takut kepada Allah, karena ilmu itu adalah ilmu yang melahirkan apa? Al-khasyah. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan adab seorang akan mudah memahami ilmu. Nah, li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalulah. Karena orang yang beradab itu terlihat layak untuk diberi ilmu. Coba kalau misalnya kita datang ke guru kita, Assalamualaikum ya Ustaz, ahsanallahu ilaik, barakallahu fiik. Ya, saya minta bertanya ini, ya, saya mau bertanya ini. Ya. Kira-kira apa? Ya, tadi saya tidak terlalu paham, ya, mungkin bisa dijelaskan ulang. Maka insya Allah gurunya akan senang hati menjelaskannya. Ya. Tapi coba kalau misalnya dia katakan, ya Ustaz, ya Syekh, ya, tadi Ustaz mengatakan begini, ini kan bertentangan dengan kalamnya Syekh Fulan. Ya. Ini tidak sesuai dengan ucapannya Imam An-Nawawi misalnya. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan begini, Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, tapi kenapa Ustaz mengatakan begini? Ini tidak beradab namanya. Ya, kurang beradab. Nah, misalnya dia tanya, kadang juga ada orang seperti itu, dia mencari pembenaran. Ya, dia tanya Ustaz ini, ya. Kemudian ketemu Ustaz itu, dia tanya lagi, akhirnya apa? Ya. Tadi Ustaz di sana berkata begini, Ustaz. Nah, ini tidak beradab. Ya, tidak beradab. Nah, jadi li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdalu lahu wa qalilul adabi yu'azzul ilmu ay yudayya'a indahu. Sementara sedikitnya adab atau kurangnya adab
itu dikhawatirkan dia akan menyia-nyiakan ilmu yang ada pada dirinya. Dia akan menelantarkan ilmu. Kenapa? Karena tidak beradab. Wa min huna kana as-salafu rahimahumullahu taala yahtamuna. Kalau di situ apa? Ya'tanuna ya. Iya, jadi ada cetakan ya'tanuna, ada yang yahtamuna. Ya, sama artinya memperhatikan. Kalau di bukunya apa? Yahtamuna. Ya, kalau di PDF kayaknya ya'tanuna. Nah, ya'tanuna. Nah, saya tadi lihat di PDF saya juga ya'tanuna. Nah, wa min huna kana as-salafu rahimahumullahu taala yahtamuna bi ta'allumil adabi kama yahtamuna bi ta'allumil ilm. Ya. Maka dari sinilah dahulu para as-salaf rahimahumullahu taala betul-betul perhatian, ya, memperhatikan untuk mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari apa? Ilmu. Sebagaimana perhatian mereka terhadap apa? Terhadap ilmu. Ya, terhadap ilmu. Itu para salaf terdahulu. Mereka sangat perhatian terhadap adab. Iya. Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Berkata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, seorang tabi'in, ya, bahwasanya dahulu kalau ya ada tabi'in mengatakan kanu, maka ya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang dimaksud adalah para sahabat. Ya, kemungkinan yang kedua adalah para tabi'in yang lain. Kanu, dahulu mereka. Siapa? Para ya, sahabat. Ya, yang beliau lihat. Mereka senantiasa mempelajari petunjuk, maksudnya mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan ada di antara mereka yang mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Karena pentingnya terkait dengan adab. Ya. Karena itu mereka berilmu dan juga beradab. Ya. Beda dengan ya, sebagian orang kadang cuma berilmu tapi tidak beradab. Ya, tidak beradab. Nah, bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Bahkan sekelompok dari mereka mendahulukan untuk mempelajarinya, maksudnya mempelajari adab ala ta'allumil ilm, ya, dari ya mempelajari ilmu. Jadi mereka dahulukan belajar adab. Ya, sebagaimana nanti akan dilihat bagaimana pesannya ya ibu Imam Malik kepada Imam Malik, kamu pergi ke Rabi'ah, ambil adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Ya. Bagaimana cara duduknya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana tutur katanya, bagaimana pelajari dulu itu. Ya, baru ambil ilmunya. Ya. Jadi sebagian dari mereka ya mempelajari adab terlebih dahulu, ya, sebelum mempelajari ilmu. Nah, qala Maliku ibnu Anasin lifatan min Quraisy, ya bana akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Berkata Imam Malik kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya, beliau berpesan kepada pemuda ini, ya bana akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu.
menunjukkan betapa pentingnya terkait dengan masalah adab, ya, terkait dengan masalah akhlak. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilaih, dan mereka betul-betul menampakkan hajat mereka, kebutuhan mereka terhadap adab. Ya, yuzhirun, menampakkan, memperlihatkan bagaimana kebutuhan mereka terhadap adab. Iya. Qala Makhlad Ibn al-Husain li Ibn al-Mubarak yauman, berkata Makhlad bin Husain kepada Ibn al-Mubarak. Ya. Di satu hari Makhlad bin Husain, ya, berkata kepada Ibn al-Mubarak rahimahumullah. Ya. Keduanya ini adalah imam besar. Ya. Apa kata Makhlad bin Husain rahimahullah? Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita ini, ya, lebih banyak kebutuhan kita terhadap adab daripada banyaknya ilmu. Daripada banyaknya ilmu. Ya, padahal subhanallah, Imam Ibn Mubarak, ya, seorang alim yang dikenali, yang ma'ruf akan kealimannya, keilmuannya. Nah, yang ma'ruf akan adabnya. Tapi bersamaan dengan itu, ya, masih dikatakan bahwasanya kita ini masih lebih butuh terhadap adab, ya, daripada kebutuhan kita terhadap banyaknya ilmu. Nah, kalau kita ini misalnya dizalimi oleh seseorang, kita ini santri semua, santri penuntut ilmu, ya, dizalimi oleh seseorang, apa sikap kita? Membalas? Membalas? Kalau membalas, walaupun boleh membalas sekedar, ya, yang semisal, ya, tapi kalau kita mampu memaafkannya, itu jauh lebih baik, dan itu adab yang sangat mulia. Ya, itu adab yang sangat mulia, akhlak yang sangat mulia. Karena itu lihat bagaimana Nabi SAW akhlak beliau. Beliau tidak pernah, ya, marah karena diri beliau, tapi beliau marah karena agama Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib, ya, pernah bertemu dengan musuh. Tinggal ditebas itu musuh. Ya, tinggal ditebas itu musuh, tapi musuhnya meludahi beliau. Apa yang beliau lakukan? Langsung beliau masukkan pedangnya ke sarungnya. Lalu beliau mengatakan, saya tidak bunuh orangnya. Ditanya, kenapa? Ya, tadinya saya mau membunuh karena Allah, tapi karena dia ludahi saya khawatir saya membunuh karena emosi saya. Coba, ya, gimana kira-kira ini? Ya, ini orang kafir, ya, tinggal ditebas, tapi karena diludahi, apa yang terjadi? Beliau tidak jadi membunuhnya. Kenapa? Karena tadinya itu, ya, mungkin ingin membunuhnya karena Allah, ikhlas karena Allah, ya, tapi karena ada hal ini sehingga bisa jadi membunuhnya karena, ya, perasaan, karena emosi, sehingga apa? Bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita seperti itu, ya. Ini akhlak yang sangat luar biasa, adab yang sangat luar biasa. Ya. Kita lihat bagaimana akhlaknya Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah. Ya, beliau beli ontanya. Ya, ontanya Jabir dibeli oleh Nabi SAW.
Setelah dibeli dikembalikan oleh Nabi SAW. Wahai Jabir, ambil ontamu. Setelah dikembalikan ontanya, dikembalikan juga uangnya. Ada yang mau? Ya, sebentar di luar. Ya. Saat beli motorku ini 10 juta. Ya. Setelah itu dikembalikan. Ya, motornya, dikembalikan juga uangnya. Ya. Atau bukan beli, saya beli motor lain. Ya, 10 juta. Setelah itu dikembalikan motornya, kembalikan juga uangnya. Ada yang mau seperti itu? Akhlak yang sangat luar biasa. Ya. Akhlak yang sangat luar biasa. Nah, wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi. Ya, mereka saling berwasiat. Mereka mewasiatkan hal tersebut. Ya, wa kanu yusuna bihi. Mereka mewasiatkan hal tersebut, mewasiatkan terkait dengan adab. Wa yurshiduna ilaihi. Mereka memberi irsyad, memberi petunjuk. Ya, untuk senantiasa beradab. Qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullahu taala, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah, ta'ni ibna Abdurrahman, faqih ahli al-Madinati fi zamani, fata'allam min adabi qabla ilmi. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, ibuku ya itu memakaikan imamah ya kepadaku, makan imamah sorban ya, jadi didandani ya. Ini menunjukkan bagaimana para as-salaf itu sangat perhatian ya terkait dengan adab di dalam menghadiri majelis ilmu. Dan itu diambil dari siapa? Dari Jibril alaihissalam. Bagaimana Jibril ketika beliau hadir ke majelis ilmu, datang kepada Nabi SAW dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, sangat rapi ya. Itu Jibril alaihissalam. Itu menunjukkan bahwasanya ketika kita menghadiri majelis ilmu, maka kita betul-betul ya siap di dalam ya mengambil ilmu dalam kondisi yang paling baiknya. Karena itu ya kadang diantara ulama kita, tak kala mereka mengajar, mereka mengambil minyak wangi, pakai minyak wangi terlebih dahulu sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu ya, terhadap ilmu. Nah, maka di sini ibunya Imam Malik memakaikan sorban, memakaikan imamah kepada Imam Malik ya, masih kecil ya. Lalu ibunya berkata, wa taqulu li, berkata kepadaku, idhhab ila Rabi'ah, pergilah kepada Rabi'ah, yaitu Rabi'ah ibnu Abdurrahman, ahli fikih di Madinah pada zaman beliau ya, pada zamannya ya. Rabi'ah ibnu Abdurrahman ini salah satu dari guru Imam Malik ya. Pergilah ke Rabi'ah ibnu Abdurrahman, fata'allam min adabi qabla ilmi, lalu pelajari adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Ambil adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Nah, wa innama hurima katsirun min talabatil ya wa innama hurima katsirun min talabatil asril ilma bitadyi'il adab. Kata beliau, sesungguhnya ya kebanyakan penuntut ilmu di masa ini terhalangi dari ilmu. Kenapa? Bitadyi'il adab, karena dia menelantarkan, menyia-nyiakan adab ya. Jadi banyak di antara penuntut ilmu ini ya di masa ini terhalangi, diharamkan dari ilmu ya, tercegah dari ilmu disebabkan karena apa? Bitadyi'il adab, karena mereka menelantarkan, menyia-nyiakan ya adab ya. Ashraf al-Laits Ibnu Sa'ad
an ashabil hadith fara'a minhum syai'an ka'annahu karihah faqala ma hadha antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilm. Ya, Ashraf al-Layth Ibnu Sa'ad, Al-Layth bin Sa'ad rahimahullahu taala pernah mengawasi, pernah memperhatikan ya dari para penuntut hadis. Ya, lo perhatikan orang-orang yang mempelajari hadis, ya, menuntut hadis, ya. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihah. Maka Al-Layth Ibnu Sa'ad melihat di antara mereka sesuatu yang beliau tidak suka. Ya, beliau tidak suka. Faqala, maka Al-Layth bin Sa'ad mengatakan, "Ma hadza, apa ini?" Ya. Lalu beliau berkata, "Antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila kathirin minal ilm." Kalian ini terhadap sedikit adab itu lebih butuh daripada banyaknya ilmu. Kamu beradab sedikit, ya, kamu beradab sedikit, itu lebih kamu butuhkan daripada banyak ilmu yang kau dapatkan tapi tidak beradab, ya. Tidak beradab, tidak punya etika, ya, tidak punya etika. Nah, famadha yaqulul Layth law ra'a hala katsirin min tullabil ilmi fi hadzal 'asr. Kata beliau hafizahullah taala, kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Al-Layth bin Sa'ad kalau beliau melihat kondisi kebanyakan penuntut ilmu di masa ini? Kira-kira apa yang akan dikatakan? Ya, baik itu dalam ucapannya, dalam tulisannya, dalam perdebatannya, dalam macam-macam. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Al-Layth bin Sa'ad ketika melihat kondisi para penuntut ilmu saat ini? Ya. Ini di masa beliau saja, beliau ya menegur, "Mahada, apa ini? Ya, kenapa engkau seperti ini?" Nah, dan Syekh sendiri hafizahullah taala itu beliau di satu majelis ya pernah ya, berbicara yang panjang, ya, berbicara yang panjang, bicara lama, ya. Beliau agak marah, ya. Kenapa? Karena kondisi penuntut ilmu di masa ya kondisi penuntut ilmu yang beliau lihat yang kurang beradab, ya. Beliau belum tutup pelajarannya, ya, orang-orang sudah pada berdiri semua, ya. Itu kan kurang beradab, ya, itu kan kurang beradab, ya. Maka beliau yang memperpanjang kalam beliau, ya, memberi nasihat, ya, termasuk juga nanti ya menjaga muru'ah, ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya di antara kurang beradabnya penuntut ilmu di masa sekarang sambil belajar sambil nelpon, ya, menerima telepon padahal dia di depan gurunya, ya. Apakah ilmu bisa didapatkan dengan cara yang seperti itu? Ya. Maka ini sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para ulama di sini, ya, seperti apa? Ya, seperti ucapan Makhlad bin Husain, "Nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm." Ya. Demikian juga ucapan ya Al-Layth bin Sa'ad tadi bahwasanya antum ila yasiril adab ahwaju minkum ila katsirin minal ilm. Kamu terhadap sedikit adab itu jauh lebih kamu butuhkan daripada banyaknya ilmu. Ya. Buat apa juga banyak ilmu tapi tidak diamalkan? Ya. Yang kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatul lak au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi
pembela bagi engkau atau akan menuntutmu. Ya. Ilmu yang kita pelajari ini bisa membela kita di hadapan Allah, tapi bisa juga menjadi bumerang bagi kita. Ya. Kapan? Tak kala ilmu itu kita tidak amalkan. Ya, tidak amalkan. Sekali lagi, al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ilmunya sudah kita miliki. Ya, kadang ilmunya sudah kita miliki, tapi tinggal penerapannya. Bagaimana kita terapkan kepada ya saudara-saudara kita di dalam kehidupan kita, di dalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, ya, insyaallah taala. Ya, kita akan mengkaji di pertemuan yang berikutnya terkait dengan ya siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha, menjaga ilmu dari hal-hal yang mengotorinya, dari hal-hal yang menyelisihi muru'ah, ya, dan bisa meruntuhkan kehormatan seorang penuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.